Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kali ini dalam segmen At Large bersama saya Valencia Belvinsi. Pemirsa, terkait dengan peningkatan harga naik ke Candi Borobudur, ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Menjadi banyak perbincangan di sosial media maupun dalam pertemuan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Tapi kita harus lihat terlebih dahulu peningkatan harga apa yang sebenarnya dilakukan. Nah, yang pertama kali menyampaikan langsung terkait dengan rencana peningkatan harga naik ke Candi Borobudur ini adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Luhut menyatakan dan juga diposting di media sosialnya, kami juga sepakat dan berencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur hanya sebanyak 1.200 orang perharinya dengan biaya $100 untuk wisatawan mancanegara dan juga untuk turis domestik seharga Rp750.000. Nah, Rp750.000 ini kemudian disorot oleh masyarakat terkait dengan mengapa mahal sekali untuk masuk ke Candi Borobudur. Mengapa mahal sekali untuk naik ke Candi Borobudur? Selanjutnya kita lihat pemirsa, sebenarnya berapa harga untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur saat ini? Nah, harga tiket untuk masuk ke Candi Borobudur saat ini untuk wisatawan domestik adalah Anda hanya perlu membayarkan Rp50.000 saja. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara ini dipatok seharga $25 untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur. Kita lihat lagi, tapi ini sebelumnya disampaikan oleh Luhut, kalau naik ke kawasan Candi Borobudur ini harganya akan dipatok Rp750.000 dan kemudian tegaskan sekali lagi oleh Doni Oskaria. Ia adalah Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang mengatakan jangan keliru dengan tiket masuk Borobudur. Tiket masuk tetap sama, tetapi tiket untuk naik ke candi yang dirubah dalam rangka membatasi jumlah pengunjung yang bisa naik ke Candi Borobudur. Jadi perlu kita pahami bersama sekali lagi untuk masuk ke kawasan pelataran Candi Borobudur, masuk ke dalam kawasan saja Anda tetap bisa masuk dengan membayar sebesar Rp50.000 untuk turis domestik. Namun jika Anda ingin naik ke Candi Borobudur, naik ke atas candi, maka nantinya akan dipatok sebesar Rp750.000. Jadi ada perbedaan pemahaman antara masuk ke kawasan dan juga naik ke atas Candi Borobudur. Tapi pemirsa, khusus untuk pelajar ini harganya masih dipatok sama Rp5.000 untuk per orang pelajar bagi yang ingin melihat bagaimana Candi Borobudur ini sebenarnya. Kemudian dari kenaikan harga yang sudah direncanakan ini, ada fasilitas penunjang di Candi Borobudur yang kemudian berusaha akan diwujudkan dan direalisasikan. Yang pertama, pemerintah menetapkan ada Rp6,8 triliun anggaran untuk pembenahan kawasan Candi Borobudur. Nah, dari angka Rp6,8 triliun ini nantinya akan dilakukan rencana perbaikan-perbaikan di beberapa bagian Candi Borobudur. Tentunya ini sejalan karena penting sekali Candi Borobudur sebagai salah satu objek wisata yang ada di Indonesia menjelang G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Kemudian juga sudah disiapkan pula upaya untuk penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Apa itu? Ekonomi biru merupakan kegiatan ekonomi yang tentu melakukan penitik beratkan konsentrasi terkait dengan peningkatan kesejahteraan di kalangan masyarakat, tapi seiring sejalan juga dengan perhatian yang diberikan kepada lingkungan, sejalan dengan ekonomi hijau. Dan ada juga penerapan ekonomi sirkular, jadi lebih menerapkan pada bagaimana proses reduce, reuse, and recycle diterapkan di kawasan Candi Borobudur. Dan ini juga diwujudkan, diimplementasikan langsung dalam bus listrik yang nantinya akan digunakan untuk rute perjalanan shuttle Borobudur, Malioboro, dan juga Prambanan. Terkait dengan peningkatan harga ini pemirsa, Rp750.000. Ada yang mengatakan ini angkanya cukup besar. Kemudian untuk apa? Nah, di sini ada alasan yang disampaikan. Di slide selanjutnya kita lihat bahwa ada terjadi kerusakan Candi Borobudur. Angka tersebut kemudian diberikan alasan oleh pemerintah nantinya bisa menjadi salah satu sumber untuk tetap melakukan konservasi bagi Candi Borobudur supaya bisa tetap terjaga. Mengapa? Karena terjadi kerusakan. Yang pertama tentu karena termakan usia, terjadi kausan dan keretakan batu-batu penyusunan candi di Candi Borobudur. Kemudian yang biasa kita lihat di sosial media ternyata ada saja
yang oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan vandalisme di Candi Borobudur. Sebagai salah satu warisan budaya yang seharusnya kita jaga, ternyata ada yang melakukan coret-coret, kemudian membuang sampah sembarangan, ada fenomena memanjat dinding, dan juga bahkan ada yang mencuri komponen Candi Borobudur. Dan yang terakhir adalah ada salah satu concern yang cukup penting, tekanan besar terhadap struktur candi karena kelebihan kunjungan wisatawan. Di tahun 2019, sebelum masa pandemi COVID-19, tercatat ada 3,3 juta orang yang naik ke Candi Borobudur atau bisa dikatakan sekitar 8.000 orang per harinya. Padahal berdasarkan hasil studi dari Balai Konservasi Candi Borobudur, candi ini hanya mampu menampung 128 orang dalam satu kali kunjungan dalam satu harinya. Jadi ini merupakan salah satu upaya yang setelah dinilai dan juga ditelaah lagi oleh pemerintah sebagai upaya untuk bagaimana membatasi jumlah pengunjung yang naik ke kawasan Candi Borobudur. Kemudian pemirsa, mengapa ini merupakan sebuah isu yang penting? Kita lihat bersama. Karena dulu di tahun 2020, pada saat pidato pengantar nota keuangan, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan terkait dengan destinasi pariwisata super prioritas. Candi Borobudur masuk 1 dari 5 destinasi pariwisata super prioritas DPSP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan Candi Borobudur diakui oleh UNESCO sebagai World Cultural Heritage, dan ini tentu harus menjadi kebanggaan Indonesia dan harus kita jaga bersama. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Ini mengapa alasan kita harus bangga dan menjaga Candi Borobudur, karena juga merupakan bukti sejarah bahwa kemajuan kehidupan bermasyarakat terjadi di Indonesia. Dari 5 destinasi pariwisata yang masuk ke dalam daftar DPSP ini, mulai dari Danau Toba, kemudian ada Likupang, Candi Borobudur, ada Kuta Mandalika, dan yang terakhir ada Labuan Bajo. Jadi ini merupakan pertimbangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya pemerintah memiliki penilaian tersendiri mengapa tarif ditetapkan sampai dengan Rp750.000 untuk naik ke kawasan Candi Borobudur. Dan tentu kita masih akan menantikan lagi bagaimana kebijakan ini nantinya mungkin diimplementasi atau apa kelanjutan setelahnya. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi.